Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kemajuan kita bersama. Dan semoga Anda selalu dalam lindungan Tuhan serta sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan membahas bersama tentang topik pelayanan kesehatan di Panti Werda. Para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa yang saya banggakan, apakah kita semua tahu tentang pelayanan di Panti Werda? Saya yakin kita belum, tetapi ada beberapa sahabat yang mungkin sudah pernah ke Panti Werda. Untuk itu mari kita bahas bersama tentang topik sistem pelayanan kesehatan di Panti Werda. Kita tahu dan yakin bahwa semakin tua umur seseorang, maka presentasi atau persentase untuk mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga meningkat. Kondisi ini akan meningkat ketergantungan lansia untuk memenuhi kebutuhan. Lansia yang memiliki keluarga dan tinggal bersama, semua permasalahan yang terjadi akan dapat dibantu oleh keluarganya. Namun, karena suatu hal lansia tidak memiliki keluarga atau memiliki keluarga tetapi tidak mampu merawat dan memenuhi kebutuhan, maka lansia akan tinggal di Panti Werda. Apa yang menjadi pengertian daripada Panti Werda? Panti Werda adalah merupakan unit pelaksana teknis di bidang pembinaan kesejahteraan sosial lansia yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia berupa pemberian penampungan, jaminan hidup, serta pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang termasuk rekreasi, bimbingan mental sosial, serta agama, sehingga mereka dapat menikmati hari tua yang diliputi ketentraman lahir dan batin. Apa tujuan daripada pelayanan di Panti Werda? Secara umum tujuannya adalah tercapainya kualitas hidup dan kesejahteraan para lansia yang layak dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sehingga mereka dapat menikmati hari tua dengan tentram secara lahir dan batin. Kemudian secara khusus, yaitu tujuan daripada pelayanan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia dan juga memenuhi kebutuhan keperawatan serta kesehatan lansia. Selain itu juga memenuhi kebutuhan akan keterampilan lansia agar tetap produktif secara sosial maupun ekonomi dan meningkatnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam upaya pemeliharaan kesehatan lansia. Harapannya para keluarga maupun masyarakat sekitarnya peduli terhadap pemeliharaan kesehatan lansia. Siapa yang menjadi sasarannya? Sasaran daripada pembinaan antara lain adalah lansia itu sendiri, yaitu lansia yang umur 60 tahun ke atas, yang tidak berdaya mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya, tidak mempunyai keluarga dan atau memiliki keluarga tetapi tidak mampu merawatnya. Selain itu juga keluarga, otomatis keluarga dalam hal ini adalah keluarga yang di dalam rumah tangganya ada lansia. Dan juga masyarakat secara umum, juga instansi terkait seperti Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah. Berikutnya yaitu jenis pelayanan. Apa jenis pelayanannya di Panti Werda ini? Upaya untuk menggairahkan semangat hidup dan meningkatkan derajat kesehatan lansia agar tetap berguna baik bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat,
maka perlu diupayakan beberapa kegiatan pelayanan di Panti Werga. Antara lain adalah yang pertama adalah edukasi atau pelatihan petugas panti tentang topik gizi atau diet, kemudian tentang perawatan kesehatan dasar, juga pertolongan darurat, mengenai masalah kejiwaan, olahraga, teknik komunikasi. Ini untuk pelatihan yang dilakukan ditujukan kepada petugas. Yang kedua yaitu bimbingan rohani pada lansia. Antara lain bisa dilakukan dalam bentuk sarasehan, bisa juga dalam bentuk pembinaan spiritual, juga pembinaan bakat minat lansia di Panti Werga. Yang ketiga dalam bentuk kegiatan atau pelayanan rekreasi. Jadi lansia juga dilakukan atau diajak untuk melakukan rekreasi, baik itu di lingkungan panti maupun di luar lingkungan panti. Kalau di lingkungan panti biasanya dengan berkebun, dengan pelihara ikan, dengan pelihara bunga. Ini sudah kita anggap sebagai hal yang bernilai rekreasi. Yang keempat, kegiatan lomba antar lansia di dalam atau antar panti. Jadi diadakan lomba di dalam satu panti, itu ada lomba yang sifatnya kegiatan yang bersifat menyenangkan, bernilai pendidikan. Jadi lomba-lomba ini adalah lomba-lomba yang tidak membahayakan para lansia. Setidaknya lomba-lomba ini juga bisa memacu terjadinya gerakan-gerakan fisik seperti olahraga yang tidak terasa sebenarnya itu bermain yang bisa memacu fisik untuk berlatih. Selain itu juga akan pengaruh sekali lomba-lomba ini terhadap suasana atau mood atau jiwanya para lansia yang ada di sana. Yang kelima yaitu penyebarluasan informasi tentang kesehatan lansia di panti maupun di masyarakat luas melalui media sosial. Hal ini adalah sebagai upaya pelayanan promotif. Berikutnya sebagai upaya pelayanan preventif, bahwa upaya pencegahan penyakit yang disebabkan proses menua dan komplikasinya ini antara lain meliputi kegiatan yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan yang bisa dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan kartu menuju sehat lansia. Yang kedua adalah penjaringan penyakit lansia. Jadi kita identifikasi bagaimana dari setiap penghuni panti ini apakah ada yang punya keluhan penyakit, misalnya penyakit kronis atau penyakit tidak menular atau penyakit menular. Yang ketiga adalah pemantauan kesehatan oleh dirinya sendiri. Jadi para lansia diharapkan bisa memantau, melakukan survei mawas diri terkait dengan kesehatannya pribadinya. Otomatis hal ini selalu dibantu oleh petugas panti menggunakan buku catatan pribadi. Jadi mereka diberikan sebuah buku yang mana buku ini bisa untuk digunakan sebagai catatan pribadi untuk memantau kesehatannya. Di samping juga kartu menuju sehat lansia. Kemudian berikutnya adalah melakukan olahraga teratur dan terukur. Jadi upaya preventif ini supaya lansia yang ada di panti ini tetap dalam kondisi sehat dan sejahtera, tidak sakit-sakitan. Salah satu upayanya adalah diajak untuk melakukan olahraga ringan. Olahraga ringan setiap hari bisa minimal 30 menit dengan senam-senam. Kemudian berikutnya adalah mengelola diet lansia sesuai kondisi kesehatan. Setiap lansia mempunyai kondisinya masing-masing. Jadi kita mesti harus tahu bagaimana kondisi si A, si B, si C. Kemudian kita juga akan memberikan diet yang sesuai dengan apa yang terjadi pada dirinya masing-masing lansia. Memang sulit untuk pengelola panti untuk membeda-bedakan tentang diet ini, memang sulit. Saya yakin para petugas panti maupun pengelola panti
akan bisa mencoba untuk menyesuaikan diet yang mesti harus dikonsumsi oleh lansia yang bagaimana, dietnya apa. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya di lingkungan panti yang bernuansa agamis, ada di situ didirikan masjid. Ada kelompok panti juga agamis yang di situ ada gereja. Jadi di sana ditekankan kebiasaan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agamanya masing-masing. Selain itu juga mengembangkan kegemaran lansia agar tetap produktif. Apa yang menjadi kegemaran lansia? Kita mesti harus tahu minat bakatnya apa di usia lansia ini. Misalnya berkebun, kita sediakan lahan. Misalnya tanam bunga, kita sediakan pot-pot, gembor, atau selang untuk mengairi pot-pot. Misalnya kegemarannya adalah bermain sekak, maka kita sediakan alat permainan sekak, permainan catur. Misalnya ada yang suka pingpong, maka di sana juga perlu disediakan land pingpong. Tapi bagaimana kalau kegemarannya berupa bulu tangkis? Kita yakin di usia lansia yang tidak terbiasa sejak muda itu melakukan bulu tangkis, kalau di usia lansia melakukan bulu tangkis, maka akan terjadi membahayakan, bisa timbulnya cedera pada otot. Berikutnya yaitu melakukan orientasi realita, yaitu berupa upaya pengenalan terhadap lingkungan sekitarnya, agar lansia dapat lebih mampu mengadakan hubungan dan pembatasan terhadap waktu, tempat, serta orang secara optimal. Kita tahu dan menyadari bahwa di usia lansia ini bisa terjadi hal yang seperti itu, artinya bisa mengalami disorientasi realita. Kemudian juga upaya kuratif di lingkungan panti werda, yaitu salah satunya pengobatan lansia oleh petugas kesehatan. Kita datangkan dari puskesmas, atau lansianya kita ajak ke puskesmas, atau pelakunya ini adalah petugas panti yang sudah dilatih sesuai dengan kebutuhan. Apa saja kegiatannya? Upaya kuratif di lingkungan panti werda ini meliputi kegiatan yang pertama adalah pelayanan kesehatan dasar. Mulai dari diperiksa tekanan darahnya, kemudian diukur tinggi badan, kemudian diukur berat badan, dicari indeks massa tubuhnya. Berikutnya adalah diberikan pelayanan pemberian vitamin, juga diberikan tambahan nutrisi atau pemberian makanan tambahan, dan juga diberikan konseling di tempat. Ini berupa pelayanan kesehatan dasar. Yang kedua yaitu perawatan kesehatan jiwa. Kita menyadari bahwa di usia lansia ini otak sudah mulai mengkerut, mengecil, sehingga ada perubahan-perubahan di sana sini yang terkait dengan fisik maupun terkait dengan kejiwaan atau psikis maupun terkait dengan sosialnya. Sudah jelas bahwa kalau perawatan kesehatan jiwa sangat diperlukan untuk lansia. Tetapi yaitu target kita untuk bukan berarti lansia itu harus sehat jiwanya, tidak. Setidak-tidaknya kita bisa memantau kondisinya, tidak semakin parah. Kalau bisa sembuh, alhamdulillah, syukur. Kalau misalnya tidak sembuh, setidak-tidaknya hanya bertahan di dalam posisi itu, tidak lebih semakin berat. Yang ketiga yaitu perawatan kesehatan gigi dan mulut. Dengan semakin merosotnya kandungan kalsium di dalam tubuh lansia, maka yang namanya tulang atau gigi ini akan semakin keropos, sehingga akibatnya akan berdampak bahwa giginya semakin habis. Yang keempat adalah perawatan kesehatan mata. Di usia lansia ini adalah usia senja. Mata karena sudah lama terlalu digunakan, sehingga akhirnya akan berdampak mengalami rabun. Ada yang rabun jauh, rabun dekat, ada yang rabun senja. Yang kelima yaitu perawatan kesehatan melalui kegiatan di puskesmas.
Kalau pelayanan kesehatan dasar di lingkungan panti atau di dalam panti tidak memenuhi atau mengalami kekurangan fasilitas, maka bisa dilakukan perawatan kesehatan melalui kegiatan di puskesmas, artinya dibawa ke puskesmas. Dan yang terakhir adalah rujukan ke rumah sakit atau ahli kesehatan yang diperlukan. Apabila ini mengalami penyakit berat, maka pihak pengelola panti saya yakin tidak akan mampu untuk mengatasi itu, dan akhirnya mesti harus dilakukan upaya kuratif berupa rujukan. Yang terakhir yaitu upaya rehabilitatif. Upaya pemulihan untuk mempertahankan fungsi otot seoptimal mungkin. Kegiatan ini dapat berupa rehabilitasi fisik. Jadi diajari untuk belajar menggunakan krek, diajari untuk belajar menggunakan alat bantu berjalan, kemudian diajari untuk gerak-gerak tubuh berupa gerakan relaksasi, diajari untuk gerak-gerak senam. Ini merupakan rehabilitasi fisik, dan itu dilakukan setiap hari atau setiap pagi. Supaya apa? Supaya tidak mengalami kekakuan otot. Yang kedua adalah rehabilitasi mental. Rehabilitasi mental bisa dengan diberikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan minat yang ditekuni. Termasuk juga rehabilitasi vokasional. Rehabilitasi vokasional ini seperti apa keterampilan yang ditekuni ini disupport, diberikan bimbingan, kemudian diberikan fasilitasnya. Kemudian kegiatan ini dilakukan oleh petugas kesehatan dan petugas panti yang telah terlatih. Artinya dalam pelayanan upaya rehabilitasi ini fasilitator itu adalah petugas kesehatan maupun petugas panti. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Melakukan pengumpulan data lansia secara individu atau kelompok dan situasi serta kondisi panti. Meliputi data identitas panti dan sejarah pendirian. Jadi di dalam asuhan keperawatan ini, pertama kita melakukan kegiatan yang namanya fase orientasi. Di dalam fase orientasi kita akan melakukan pengumpulan data, meliputi data lansia secara individu maupun secara kelompok, dan juga situasi daripada kondisi panti itu sendiri. Data apa saja yang mesti harus kita kumpulkan? Yang pertama adalah data identitas panti dan sejarah pendirian. Bagaimana panti itu, identitasnya, namanya apa, alamatnya di mana, pengelolanya siapa, struktur organisasinya bagaimana, job deskripsinya bagaimana, program kerjanya apa saja, sejarahnya dulu bagaimana, kita akan identifikasi. Yang kedua, situasi atau kondisi panti dalam pencapaian tujuan, visi, misi, dan mutu panti. Kita akan lihat juga. Yang ketiga, sarana dan prasarana pelayanan keperawatan di panti. Ada enggak fasilitasnya di lingkungan panti itu untuk pelayanan keperawatan? Yang keempat adalah sumber daya manusia panti. Siapa saja yang ada di situ, ada enggak perawatnya, kemudian ada social workernya, ada enggak yang melayani yang terkait dengan nutrisi, ada apa tidak yang melayani kaitannya dengan sarana penerangan maupun sarana yang ada di kamar mandi, sarana yang ada di lingkungan luar panti, artinya di sekitar bangunan. Dan juga yang kelima adalah fasilitas pendukung pelayanan keperawatan. Apakah ada di situ mobil yang bisa untuk mengangkut lansia yang butuh rujukan keluar? Itu salah satu fasilitas pendukung. Ada enggak di situ yang namanya musola atau masjid atau gereja misalnya? Ada tidak di situ fasilitas yang misalnya area kebun, area kolam, area untuk olahraga? Yang keenam adalah faktor pendukung lain yang dapat digunakan sebagai pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan sampai hampir sama dengan nomor 5. Yang ketujuh adalah data kesehatan lansia. Data tentang penyakit yang diderita, gejala yang dirasakan, observasi kondisi fisik dan mental lansia.
Jadi ini data pribadi, catatan kesehatannya bisa dilihat di filenya sendiri-sendiri, termasuk KMS-nya adalah KMS-nya masing-masing kita lihat, kita tabulasi. Langkah selanjutnya yaitu fase identifikasi. Setelah data terkumpul pada fase orientasi, maka dapat disimpulkan masalah kesehatan apa yang terjadi pada lansia di panti. Yang pertama adalah masalah lansianya. Yang kedua adalah masalah pengelolanya. Yang ketiga adalah masalah lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan psikososial di sekitar panti. Ada 3 hal yang mesti harus kita koreksi. Yang pertama adalah lansianya bermasalah apa tidak. Yang kedua pengelolanya bagaimana, mumpuni atau tidak, terlatih atau tidak, profesional atau tidak. Yang ketiga lingkungan sekitar yang digunakan untuk tempat tinggalnya si lansia ini bagaimana, sehat atau tidak. Kemudian merencanakan tindakan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada lansia. Yang terkait dengan kondisi lansia sendiri, bagaimana kita mesti harus memberikan asuhan keperawatan. Yang terkait dengan pengelolanya misalnya, kita mesti harus melakukan advokasi, kita mesti harus mengadakan musyawarah. Yang terkait dengan lingkungannya, kalau memungkinkan bisa diatasi yang sifatnya sementara, kita modifikasi lingkungannya. Kalau tidak memungkinkan karena butuh dana atau biaya atau perlu kebijakan khusus, maka kita advokasi kepada pengelolanya. Tahap berikutnya yaitu fase intervensi. Melakukan tindakan sesuai rencana, misalnya pemberian penyuluhan kesehatan, konseling, advokasi, kolaborasi, dan rujukan. Dan berikutnya adalah fase resolusi. Pada fase resolusi yang dilakukan adalah menilai keberhasilan tindakan. Pada fase intervensi maupun menentukan perkembangan kondisi pada lansia. Ini di fase terakhir resolusi ini untuk menentukan keberlanjutan daripada pelayanan atau asuhan keperawatan yang dilakukan di lingkungan panti. Saya yakin demikian sekelumit tentang konsep sistem pelayanan yang berada di lingkungan panti Werda dalam hal ini. Semoga para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi bisa mempelajari untuk selanjutnya, atau mungkin Anda akan bertanya, silahkan lakukan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semuanya. Kiranya demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.